Nama saya Sania Santia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang antropologi, khususnya mengenai kurikulum berbasis budaya. Kira-kira, apa yang kalian pikirkan tentang antropologi? Antropologi adalah ilmu pengetahuan mengenai keberagaman budaya manusia, khususnya budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini akan berfokus kepada kurikulum berbasis budaya. Silakan disimak ya. Secara umum, kurikulum berbasis budaya adalah kurikulum yang mengedepankan pengembangan potensi peserta didik secara beradab dan bermartabat. Setelah mengetahui definisi secara umum tentang kurikulum budaya, terlebih dahulu saya akan membahas tentang hakikat budaya dalam pendidikan. Sebelum menonton video selanjutnya, ada hal penting yang harus kalian ketahui. Budaya merupakan kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang kehidupannya tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Lanjut kembali ke topik. Hakikat budaya dalam pendidikan adalah pendidikan sama dengan proses budaya, seperti kurikulum. Jadi, kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Maka, semestinya kurikulum dapat dikembangkan melalui nilai-nilai luhur bangsa yang berasal dari masyarakat setempat atau sekitar. Selanjutnya, ciri-ciri secara umum kurikulum berbasis budaya. Check this out. Yang pertama, pembentukan manusia berbudaya dan bermartabat. Kedua, materi dikembangkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, menekankan pada potensi peserta didik. Yang keempat, proses penilaian harus berdasarkan proses dan hasil. Lanjut, penerapan kurikulum berbasis budaya. Seperti 1. Pendidikan kearifan lokal. Yang artinya, pendidikan kearifan lokal harus berdasarkan nilai-nilai kultural atau budaya setempat. Menurut para ahli, pendidikan kearifan lokal adalah pembelajaran yang memberikan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang ada di masyarakat untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Usaha, pengalihan, dan pemanfaatan potensi daerah setempat secara arif dalam upaya mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri. Guru mengembangkan materi-materi yang disampaikan lebih luas dengan cara mengangkat budaya suatu daerah, misal makanan, kesenian, bahasa, dan lain sebagainya. 2. Kurikulum dalam pembelajaran. Seperti kegiatan yang terjadi di sekolah, misalnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini menurut kurikulum berbasis budaya adalah kegiatan seperti karawitan, olahan bahan atau pangan yang ada di daerah setempat, atau seni tari, dan lain sebagainya. Lalu, pola penerapan
untuk mengembangkan rancangan kurikulum dan silabus harus dengan berwawasan budaya. 3. Langkah-langkah guru untuk menerapkan kurikulum berbasis budaya, seperti A. Mengidentifikasi keadaan potensi daerah sekitar, seperti potensi kepercayaan, potensi sejarah, posisi budaya, dan lain sebagainya. B. Menentukan fungsi dan tujuan. C. Menentukan kriteria dan bahan kajian dan sumber. D. Menyusun rencana pembelajaran. Ini adalah salah satu contoh pendidikan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh siswa SMA di suatu wilayah yang berada di Pulau Jawa. Tidak hanya dukungan dari sekolah, tapi dukungan dari pihak pemerintah seperti wali kota sangat senang dengan adanya pendidikan yang berbasis kearifan lokal karena anak-anak dapat melestarikan kebudayaan setempat dan bergaya hidup sederhana. Dapat dilihat dari video ini, jika anak-anak senang ada pembelajaran di luar kelas karena mereka dapat mengeksplor apa-apapun yang terjadi di luar sana. Dari semua penjelasan tentang kurikulum berbasis budaya, hal ini diharapkan berdampak baik bagi peserta didik berupa etika unggah-ungguh, sopan santun, memiliki rasa percaya diri, bertanggung jawab, dan mereka tahu budaya asli lokal setempat yang berada saat mereka sejak lahir. Dan dapat diketahui Indonesia memiliki banyak kebudayaan, maka dari itu kita harus melestarikan kebudayaan tersebut, apalagi dengan kondisi saat ini globalisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.